Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suni Zain dari kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan tentang revolusi besar dunia. 1. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan suatu perubahan yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1871. Pemikiran yang melatar belakangi revolusi Prancis. Raja Louis XVI merupakan salah satu pemerintahan yang menetapkan pemerintahan absolut. Pada saat itu, rakyat Prancis digolongkan menjadi 3 bagian. Golongan pertama merupakan kaum rohaniawan, golongan kedua merupakan kaum bangsawan, dan golongan ketiga merupakan rakyat jelata. Pada saat itu, rakyat Perancis mengalami penderitaan karena harus membayar pajak yang tinggi. Dan rakyat diwajibkan membayar hutang-hutang negara yang semakin parah, karena diakibatkan membengkaknya anggaran keuangan dan memiliki banyak hutang. Sebelum abad 18, muncullah filsuf-filsuf yang mempengaruhi terjadinya revolusi Prancis. 1. Montesquieu menjelaskan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 2. Voltaire menyatakan bahwa pemerintahan Louis XVI bukan pemerintahan demokrasi melainkan absolut. 3. J.J. Rousseau menganjurkan agar pemerintahan Prancis menetapkan pemerintahan demokrasi. Oleh karena itu, J.J. Rousseau dianggap sebagai bapak demokrasi modern. Pada tanggal 5 Mei 1789, Raja Louis XVI memanggil Etats Generaux untuk melakukan sidang. Sidang yang dilakukan adalah untuk membahas defisit keuangan yang semakin parah. Dalam sidang ini, golongan 1 dan golongan 2 menghendaki pemungutan suara tiap-tiap golongan, sedangkan golongan ketiga menghendaki pemungutan suara dilakukan secara individual. Pada tanggal 17 Juni 1789, golongan kedua membentuk Dewan Nasional, dianggap sebagai langkah awal dimulainya revolusi Prancis. Selain itu, Dewan Nasional menuntut pengakuan hak-hak rakyat. Pada tanggal 20 Juni 1789, Dewan Nasional melakukan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar Prancis. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille. Penyerbuan rakyat ke penjara Bastille dilakukan untuk memperoleh senjata, karena penjara Bastille merupakan gudang senjata. Pada tanggal 4 Agustus 1789, golongan bangsawan dan golongan pendeta bergabung ke dalam Dewan Nasional. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan Nasional mengumumkan isi Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Hak Warga Negara, yang isinya setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan dan di negara merdeka. 2. Setiap manusia yang memiliki hak-hak asasi tidak dapat dihapus oleh siapapun. Pengaruh revolusi Prancis. Bentuk pemerintahan di Prancis adalah republik. Bentuk pemerintahan republik merupakan salah satu pengaruh revolusi Prancis, dan ada juga pengaruhnya di bidang ekonomi, yaitu 1. Kapitalisme semakin berkembang. 2. Petani menjadi pemilik tanah. 3. Penghapusan pajak feodal. Dan 4. Muncullah industri besar. 2. Revolusi Amerika. Pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika adalah berkembangnya paham kebebasan dalam bidang politik. Kaum koloni menganggap bahwa koloni merupakan satuan pemerintahan sendiri dalam Imperium Inggris. Akan tetapi, pemerintahan Inggris menganggap koloni-koloni Amerika belum mampu berdiri sendiri. 2. Penetapan pajak yang tinggi. Penetapan pajak yang tinggi semakin menambah penderitaan rakyat Amerika.
Pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan Inggris antara lain Undang-Undang Gula, Undang-Undang Keuangan, dan Undang-Undang Perangko. 3. Peristiwa di Boston Tea Party tahun 1773, yaitu peristiwa pembongkaran teh pada 3 kapal milik Inggris yang berlabuh pada pelabuhan Boston. Pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres Kontinental mengumumkan pernyataan kemerdekaan Amerika. Ke-13 koloni sepakat bersatu dan membentuk negara baru, yaitu Amerika Serikat. Setiap tanggal 4 Juli diperingati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Oktober 1781, Inggris memutuskan untuk menghentikan perang. Selanjutnya, sejak tahun 1782, Amerika Serikat dan Inggris berusaha untuk menyusun perjanjian perdamaian. Pada tanggal 3 September 1783, secara resmi Inggris menandatangani perjanjian perdamaian Versailles di Paris. Setelah Inggris mengakui kedaulatan Amerika Serikat secara sah, Amerika masih menghadapi kondisi yang mengganggu kedaulatannya. Pengaruh revolusi Amerika adalah 1. Berkembangnya sistem demokrasi. 2. Pengakuan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tersebut adalah hak kemerdekaan, hak untuk mencapai kesejahteraan, hak kemerdekaan bersama, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak kemerdekaan pers. 3. Mendorong kemerdekaan dan kebebasan berbagai bangsa. 3. Revolusi Cina. Pada Revolusi Cina, menyebabkan munculnya berbagai gerakan, yaitu rakyat yang menganggap dinasti Qing bekerja sama dengan imperialisme Barat. Latar belakang Revolusi Cina. 1. Dominasi Inggris. Pintu masuk yang digunakan Inggris untuk menanamkan pengaruh Revolusi Cina adalah melalui perdagangan candu. Pada perang candu tersebut, Cina kalah dan menandatangani Perjanjian Nanking. Isi Perjanjian Nanking adalah 1. 5 pelabuhan dibuka untuk perdagangan bangsa asing. 2. Inggris mendapat Hong Kong. 3. Inggris mendapat hak ekstrateritorial. Pada tahun 1856 sampai 1860 terjadi Perang Candu Kedua. Dinasti Qing kalah dan harus membayar kerugian perang. Pada saat itu, Cina harus menandatangani Perjanjian Treaty of Nanjing. Isi perjanjiannya yaitu 1. Cina membuka 11 pelabuhan. 2. Mengizinkan berdirinya kedutaan negara luar. 3. Melegalkan impor candu. 2. Terjadi pemberontakan. Pemberontakan tersebut adalah dinasti Qing lemah terhadap bangsa asing. 2. Kemiskinan rakyat Cina yang semakin parah. 3. Serta keinginan rakyat untuk membangun masyarakat baru. 3. Modernisasi Cina. Modernisasi Cina yang dilaksanakan seperti berbagai bidang, yaitu kemiliteran, tarif dagang, komunikasi, perkapalan, produksi, serta pendidikan. 4. Invasi Jepang. Pada tahun 1894 sampai 1895, Cina terlibat dalam Perang Jepang. Perang ini berakhir pada kekalahan Cina. Cina harus menyerahkan Pulau Formosa ke Jepang. 5. Berkembangnya paham-paham baru. Proses berlangsungnya Revolusi Cina. Revolusi Cina terjadi di Wuchang pada tanggal 10 Oktober 1911 di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 15 Februari 1912.
Pada tanggal 15 Februari 1912, Yuan Shikai menjabat sebagai Presiden Republik Cina. Pelantikan Yuan Shikai sebagai presiden dilakukan pada tanggal 10 Maret 1912. Berlangsungnya Revolusi Cina menyadarkan pentingnya rasa menghargai perbedaan ideologi demi integrasi bangsa. 4. Revolusi Rusia. Peristiwa yang melatar belakangi Revolusi Rusia adalah 1. Pemerintahan Tsar yang kurang menghargai hak politik warga negara. 2. Kesenjangan yang tinggi. 3. Munculnya kelompok yang menentang Tsar. Kelompok yang menentang Tsar adalah 1. Kaum liberal. Aliran ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang memiliki undang-undang dasar. 2. Kaum sosialis yang menghendaki susunan masyarakat sosialis serta pemerintahan modern dan demokrasi. Proses berlangsungnya Revolusi Rusia terjadi dalam 2 tahap. 1. Revolusi Februari 1917 terjadi pemogokan buruh di Petrograd. 2. Pada tahap selanjutnya adalah Revolusi Oktober 1917. Sidang Komite Eksekutif Pusat dan Dewan Komisaris Rakyat menghasilkan keputusan 1. Mendirikan pemerintahan diktator berdasarkan komunisme. 2. Memberhentikan peperangan dan melakukan perdamaian. Salah satu pengaruh Revolusi Rusia adalah lahirnya negara Uni Soviet. 5. Revolusi Indonesia. Pemikiran yang melatar belakangi Revolusi Indonesia. Pada abad ke-20, bangsa Indonesia mengalami kebangkitan nasional. Perjuangan pergerakan nasional dimulai pada tanggal 20 Mei 1908 yang diawali dengan pembentukan Budi Utomo. Pada bulan Maret tahun 1942, kedudukan pemerintahan koloni Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang. Puncak perjuangan pergerakan nasional terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada akhir bulan Agustus 1945, dibentuk pemerintahan Republik di Jakarta. Pada tanggal 14 September 1945, tentara Inggris yang menjadi wakil sekutu tiba di Jakarta. Pada tanggal 1 November 1945, pemerintahan Indonesia mengeluarkan maklumat yang disebut dengan Maklumat 1 November 1945. Pada tanggal 14 November 1945, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri sekaligus menjadi pemimpin Kabinet Menteri. Pada tanggal 14 November 1945, Sultan Syahrir memimpin Perdana Menteri pertama kali sekaligus memimpin Kabinet Syahrir I. Pada tanggal 10 Februari 1946, pemerintahan Indonesia mengadakan perundingan pendahuluan dengan Belanda. Pada tanggal 4 Januari 1945, Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta meninggalkan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta sekaligus memindahkan ibu kota. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui pemerintahan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar. Pengaruh Revolusi Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah.
Akan tetapi pada revolusi, Indonesia menetapkan sistem parlementer. Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkal, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.